liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan pada orang-orang yang senantiasa komitmen menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang terbesar dalam diri kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah keimanan kepada kita sekalian. Iman ini adalah bukan warisan. Bukan warisan dari orang tua kita. Karena tidak sedikit mereka-mereka yang terlahir dari orang tua yang muslim, toh mereka juga banyak yang murtad. Kita bersyukur ketika keimanan yang ada dalam diri kita mudah-mudahan sampai terbawa dalam hidup kita sampai akhir nanti kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bercermin kepada para sahabat Rasulullah SAW yang mana mereka memiliki kekuatan iman yang begitu dahsyat, sehingga di dalam satu hadis dikatakan yang disebut dengan hawalatul iman, ya, manisnya iman. Kenapa iman ini dikatakan manis? Ya. Seorang ulama ahli hadis, ya, mengatakan bahwa hal ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perumpamaan di dalam surat Ibrahim, ya, ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha fis sama wa far'uha fis sama, yang artinya bahwa tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan seperti kalimatan thayyibatan, seperti kalimat yang baik. Ya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu kalimat thayyibah itu la ilaha illallah, yang mana cabang-cabangnya menjulang ke langit dan akarnya asluha sabitun, akarnya begitu kokoh, begitu kuat menghujamnya, sehingga kalau kita bayangkan pohon itu kuat, kalau ada saja badai atau angin tidak akan roboh. Nah, Allah membuat perumpamaan ini agar kita bisa paham bahwa orang yang memiliki kekuatan iman karena tertancap di dalam jiwanya kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon yang begitu kuat. Ketika ada ujian-ujian dari Allah, badai, angin, itu tidak akan roboh, dia tetap istiqomah, teguh. Kemudian tentunya pohon itu akan
berbuah, menghasilkan buah yang bermanfaat, ya, terutama bagi sekitarnya. Kalau kita nanam pohon, ya ada buahnya, itu manfaat buat kita. Apalagi pohon itu adalah, nah karena itu pohon itu berbuah sehingga buah itu manis. Nah inilah ilustrasi dari gambaran bahwa manisnya iman adalah mereka-mereka, ya, yang selalu mendapat, ya, kenikmatan, ya, keimanan itu sendiri. Begitu dekatnya dengan Allah, begitu di dalam hatinya di dalam hatinya dia mengatakan, ya, bahwa Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Sehingga dikatakan bahwa manisnya iman itu adalah man kanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi ciri-ciri manisnya iman itu adalah mereka-mereka yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segalanya. Ya, ini terbukti oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana ketika mereka memiliki kekuatan iman karena Allah dan Rasulnya menghujam di dalam jiwanya, tidak ada yang lain. Ada salah seorang sahabat bernama Rubi bin Amir, ya, ditugaskan oleh panglima perang kaum muslimin Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berdakwah menghadapi raja Persia yang bernama Rustum, ya. Dia datang ke istana, ya, tentu kedatangannya itu disambut, ya. Memang salah satu hukum, ya, pada saat itu kalau ada utusan datang itu harus dihormati, ya, dan tidak boleh dibunuh gitu. Kalau dibunuh berarti memang ngajak perang gitu, ya. Dia datang dengan mengendarai kendaraan kuda, ya. Kemudian ketika sampai di istana, ya, dia tidak mau turun gitu. Karena apa? Karena dia tidak mau menghormati, ya, Raja Rustum ini, Raja Persia ini, ya, dengan berlebihan. Karena dalam aturannya ketika menghadapi Rustum itu harus semacam nunduk gitu, ya. Dia harus membungkuk untuk menghadapi Raja Rustum. Tapi dia tidak mau gitu. Sehingga ketika dia turun dari kudanya, akhirnya dia turun dari kudanya, itu pintunya dibuka hanya sedikit, ya. Tidak sampai penuh. Kenapa? Supaya dia masuknya itu dengan membungkuk gitu. Karena tidak mau dia membungkuk, akhirnya pintu gerbang itu dibuka sedikit supaya dia bisa membungkuk. Ternyata sahabat Rubi bin Amir ini tidak mau gitu. Akhirnya apa dia? Dia masuk dengan jalan, mohon maaf ya, belakangnya pantatnya gitu, ya, didulukan gitu. Ya. Bahkan dihina oleh dia gitu. Wah, udah marah aja nih para prajurit Rustum ini. Waduh, biarkan katanya. Jadi disambut itu dengan permadani yang mewah gitu, ya. Dikisahkan itu dari benang-benang juga dari emas itu. Seakan-akan dia menampakkan kesombongan gitu, ya, kemewahan. Tapi Rubi bin Amir terus dia jalan sambil memegang tombak. Jadi karpetnya itu dilobang-lobangin itu dengan tombaknya gitu. Wah, semakin marah prajurit. Tapi kata Raja Persia, biarkan. Ya. Apa maksud kedatangan Anda? Saya mengajak Anda untuk menghambakan diri kepada Allah, mengajak kepada Islam. Ya. Karena memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, ya. Dia berani menghadapi Raja Persia dengan berdakwah seperti itu. Padahal resikonya kan luar biasa gitu. Ya.
Ini gambaran ya, di zaman Rasulullah itu para sahabat seperti apa keimanannya ya. Dia tidak peduli dengan yang lain itu. Karena yang ada di hatinya adalah Allah dan Rasulnya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain atau kisah-kisah yang lain di dalam Al-Quran diabadikan. Ya, misalnya dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Ini peristiwa yang sangat dahsyat. Ya. Ini satu kampung masuk Islam gara-gara seorang pemuda. Ya. Yang ketika itu ya akan dibunuh ya oleh pemuka-pemuka Raja Najran ya. Dia tidak bisa dibunuh. Dibawa ke atas gunung, dilemparkan, yang membawanya dia malah jatuh. Dilemparkan ke tengah lautan dengan perahunya terguling, mereka mati semua prajuritnya. Akhirnya datang lagi ke raja, ini orang nggak mati-mati gitu. Kemudian sang pemuda mengatakan, wahai raja, kalau ingin mati, panahlah saya dengan mengatakan dengan nama Tuhan pemuda ini, ya, Bismillah Robul Gulam dalam tafsirnya itu. Kemudian dikumpulkan seluruh penduduk, ya, karena dia tidak bisa dibunuh. Akhirnya dengan dipanah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Semua menyaksikan. Nah, ketika sang raja memanah pemuda tersebut, akhirnya wafat pemuda tersebut, meninggal. Ternyata ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi daya tarik ya penduduk tersebut. Akhirnya mereka, saya beriman kepada pemuda ini. Akhirnya dia tidak menyembah raja lagi gitu. Wah, malah marah raja dengan masyarakat di situ gitu. Akhirnya apa? Membuat satu parit api ya yang menyala-nyala. Seperti lubang ya, di dalamnya api besar gitu ya. Satu-satu itu dilemparkan ke parit api tersebut. Makanya disebut dengan Ashabul Ukhdud. Artinya mereka pembuat parit api. Satu-satu, kalau kamu tidak keluar dari agama pemuda ini, maka saya lemparkan ke parit api. Satu-satu. Tapi semua penduduk di situ karena dia beriman kepada Allah, sudah teguh pendiriannya. Akhirnya semua wafat dalam keadaan syahid ya, dimasukkan ke dalam parit api. Coba kalau itu terjadi dengan kita, bagaimana? Begitu kita disuruh untuk terjun ke parit api ya, konsekuensinya adalah kita terbakar. Seandainya tidak ada iman ya di dalam penduduk tersebut, maka mereka tidak akan mau ya. Nah, itulah gambaran orang-orang yang memiliki kekuatan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita gitu ya? Kita tidak seperti mereka-mereka yang diuji yang sangat luar biasa ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah 216 itu dikatakan, apa hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka, kalian mengira bahwa kalian itu akan masuk surga, kata Allah. Ayat selanjutnya, sedangkan orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang diuji oleh Allah. Ya, di situ dikatakan wazulzilu, ya, digoncangkan dengan ujian-ujian yang sangat dahsyat. Kalau kita apa ujiannya? Kalau dibandingkan dengan mereka-mereka di zaman terdahulu, ini sangat luar biasa ujiannya ketika mereka mengatakan amantu billah. Kita bersyukur ya. Kita ujiannya tidak seperti itu. Ya, artinya apa? Kita ibadah tenang, tidak ada gangguan, tidak seperti saudara-saudara kita di Palestina itu, yang setiap hari yang namanya bom, peluru itu sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Nah, ini patuh
menjadi bahan renungan buat kita. Ketika kita diberikan kenyamanan, ya, seharusnya kita lebih mantap ibadahnya gitu. Ya, diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, ya. Maka kita sudah diberikan bekal oleh Allah iman Islam, ya. Sebagai penutup di dalam surat Fussilat, surat yang 41 itu dikatakan bahwa ketika orang-orang, ya, yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, sumastaqomu, kemudian kalian semua istiqomah di dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, tatanazzalu 'alal malaika, maka akan turun malaikat sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Malaikat akan mengatakan kepada kita, jangan takut, jangan bersedih, Allah akan menyediakan surga buat kamu. Dalam tafsir ini, ya, malaikat akan turun pada saat terjadinya hari kiamat nanti. Sebagai siapapun mereka akan ketakutan karena kejadian yang sangat dahsyat. Kita akan berlarian. Kita lupa dengan keluarga kita, tetangga, ya, bahkan anak-anak kita. Bahkan diceritakan seorang ibu yang menyusui anaknya pun lupa, tidak ingat dengan anaknya karena peristiwa itu saking dahsyatnya. Maka bagi orang-orang yang memiliki keteguhan iman, kekuatan iman, dia istiqomah sampai akhir hayat, maka malaikat akan turun mengabarkan kabar gembira kepada kita. Jangan takut, jangan bersedih, kamu akan disediakan surga sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah ketika kita memiliki iman yang ada dalam diri kita, sehingga keimanan itu, ya, kita bawa sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita diberikan akhir dalam kehidupan yang baik, yaitu husnul khotimah. Demikianlah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.